Gaskan lagi Babang Tampan bab 53-54. Montir cantik milik CEO. Tok, tok, tok. Kaca jendela mobil yang dikendarai Leo diketuk-ketuk dari luar, padahal kendaraan itu baru saja tiba kembali di perusahaan, bahkan mesin mobilnya saja masih menyala. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dibicarakan oleh sepupumu. Ale mengulas senyum seraya melihat ke arah Leo dan Lintang sekaligus, sebab saat ini Lintang tengah membungkuk mencoba melihat ke dalam mobil dari balik jendela Leo. Aku akan mengantarmu dulu. Leo membantu Ale membuka seat beltnya. Ale menggeleng, tidak perlu. Sebaiknya kamu selesaikan saja urusan perasaan kalian berdua. Aku tidak mau menjadi pelarian siapapun lagi, termasuk kamu. Leo mengerutkan keningnya, sementara Ale sudah memegang handle untuk membuka pintu mobil. Tunggu. Apa maksud kamu? Kenapa bicara seperti itu? Tanya Leo dengan debaran jantung yang kembali tidak normal. Ale tersenyum kecut sambil mengedikan kedua bahunya, tanyakan pada hatimu. Dan setelah mengatakan itu Ale benar-benar meninggalkan Leo sendirian di dalam mobil. Leo menatap kepergian kekasihnya dengan bingung. Apa maksud perkataan Alexandra tadi? Apa dia tahu aku pernah memiliki perasaan pada Lintang? Tapi kalaupun tahu, memangnya kenapa? Itu kan hanya masa lalu. Tok tok tok. Ketukan di jendela mobil kembali menyadarkan Leo dari lamunannya. Cek. Lintang, kau benar-benar menyebalkan. Gumam Leo, sedetik kemudian Leo pun membuka pintu mobil membuat Lintang harus sedikit mundur ke belakang. Kamu dari mana saja sih, Leo? Aku sudah mencari kamu kemana-mana. Pekik Lintang dengan nafas yang memburu, dia memang sudah kelelahan karena hampir 2 jam berkeliling mencari keberadaan Leo. Namun sampai dia kembali ke perusahaan 15 menit yang lalu Leo tak kunjung menampakkan batang hidungnya lagi. Leo memilih tak menggubris rajukan Lintang. Pria tampan itu berjalan dengan langkah panjangnya masuk ke dalam perusahaannya, sementara Lintang yang merasa tidak ditanggapi terpaksa mempercepat langkah agar tidak terkesan ditinggalkan Leo. Pasalnya banyak pasang mata yang kini memperhatikan dirinya. Leo, kenapa ku diam saja? Aku sedang bicara padamu. Lintang kembali bersuara saat mereka berdua sudah berada di dalam lift. Lagi-lagi Leo hanya diam dengan wajah datarnya. Kacamata hitam yang Leo kenakan belum juga ditanggalkannya, terlihat arogan memang, namun bukan salahnya, Lintanglah yang terus membuat semuanya menjadi kacau. Ting! Pintu lift terbuka, Leo langsung keluar lebih dulu. Angga! Ke ruangan saya sekarang. Leo membuka handle pintu ruangan sang asisten pribadi, lalu meminta Angga yang tengah duduk di kursinya untuk segera menghadap Leo di ruangannya. Baik tuan. Jawab Angga tergagap karena terkejut dengan kedatangan tuannya yang tiba-tiba itu. Leo, aku ingin bicara. Lintang kembali memekik, kini yang terkejut dengan suara Lintang adalah Aleta, sekretaris Leo. Aleta, bawakan berkas meeting siang tadi. Ucap Leo sebelum masuk ke dalam ruangannya. Baik, tuan. Jawab Aleta yang sama terkejutnya dengan Angga. Aukeh. Saking buru-burunya Aleta berjalan, wanita itu sampai melupakan bahwa pergelangan kakinya masih sakit. Dek. Sepasang netra dua manusia berlawanan jenis pun saling bertemu. Sepersekian detik waktu terasa berhenti. Beruntung Aleta tidak sampai jatuh sebab ada Angga yang tiba tepat waktu lalu menahan tubuh wanita itu agar tidak mencium lantai. Kamu ini sebenarnya bisa jalan pelan-pelan tidak sih? Angga membuka suara dengan wajah datar untuk menyembunyikan perasaannya. Ah, maaf Pak Angga. Saya buru-buru mau memberikan ini pada Tuan Leo. Sahut Aleta seraya mengangkat berkas di tangan kirinya. Wanita itu pun kembali berusaha berdiri tegak seraya merapikan pakaiannya sebelum masuk ke ruangan sang atasan. Tok, tok, tok. Setelah mengatakan itu dan memastikan penampilannya masih sempurna, Aleta langsung mengetuk pintu ruangan Tuan Leo. Permisi, Tuan. Ucap Aleta sesaat setelah masuk ke dalam ruangan. Leo mengangguk,
Letakkan di meja saya. Perintah Leo pada sekretarisnya. Aleta mengedarkan pandangannya, kedua netranya bertemu dengan sepasang manik coklat milik Lintang. Apa lihat-lihat? Ketus Lintang pada sekretaris Leo seraya melipat kedua tangan di atas dada. Sontak Aleta langsung menunduk, bukan takut, hanya saja Aleta mencari aman. Dia tidak mau hanya karena masalah sepele, pekerjaannya dipertaruhkan. Padahal Aleta tidak sengaja melihat Lintang karena wanita itu duduk di atas meja Leo, membuat Aleta mau tidak mau melihat ke arah Lintang. Jika sudah kamu boleh kembali ke mejamu, Aleta. Seru Leo. Baik, Tuan. Jawab Lintang membungkuk hormat lalu keluar dari ruangan. Angga, suruh Lintang pergi dari ruanganku. Kini giliran Angga yang mendapat perintah. Namun tak tanggung-tanggung, perintah tuannya itu membuat Angga jadi serba salah. Leo, apa maksud kamu? Kenapa kamu meminta Angga untuk mengusirku? Lintang yang tidak terima langsung menghampiri Leo. Angga, kenapa kau diam saja? Apa kau mau dipecat? Pekik Leo dengan tatapan tajam. Tidak, Tuan. Angga langsung ciut, karena memang hanya Leo yang bisa memecatnya. Nona Lintang. Sebaiknya Anda pulang saja. Tuan Leo tidak bisa diganggu. Diam kamu Angga. Aku tidak sedang bicara denganmu. Tak kalah sengit, Lintang langsung memarahi Angga di depan Leo. Angga, aku beri waktu 1 menit. Cepat suruh dia pergi, atau aku benar-benar akan memecatmu. Leo tak main-main dengan ancamannya, sebab terlihat jelas dari kilatan kemarahan yang ditunjukkan Leo lewat raut wajahnya. Baik, Tuan. Sekali lagi Angga terbata. Angga seperti berada di tengah-tengah antara harus memilih masuk kandang singa atau kandang buaya. Mana yang lebih bahaya? Bukankah kedua-duanya binatang buas dan sudah pasti berbahaya? Ah, rasanya ingin sekali Angga mengutuk kedua orang di hadapannya ini. Keduanya sama-sama menyebalkan. Nona Lintang, sebelum semuanya semakin kacau sebaiknya Anda segera pergi. Berani kamu mengusirku? Hah? Lintang berjalan mendekat ke arah Angga, lalu menatap tajam kedua bola mata milik pria itu. 10, 9, 8, Dek. Angga semakin frustasi saat Leo sudah menghitung mundur. Nona Lintang, maaf atas kelancangan saya. Angga langsung menarik paksa tangan Lintang di hitungan kelima. Dan di hitungan kedua Lintang sudah benar-benar berada di luar ruangan Leo. Lintang menepis tangan Angga dengan kasar. Brongsek. Kamu lupa siapa saya, hah? Lintang sudah hilang kesabaran, sambil mengusap pergelangan tangannya yang memerah karena ditarik paksa oleh Angga tadi, dia pun kembali memberikan tatapan mengintimidasi pria tersebut. Aleta yang posisi mejanya tepat di depan ruangan Leo pun langsung berdiri, kala mendengar perdebatan panas antara Angga dengan sepupu tuannya itu. Berani sekali Pak Angga menyentuh Nona Lintang. Apa jangan-jangan di antara mereka memang ada hubungan? Gumam Aleta dalam hatinya, merasa ada yang aneh dengan hatinya. Ada rasa tidak suka saat melihat Angga bersama wanita lain, padahal Angga dan dirinya saja tidak dekat sama sekali. Malah terkadang Angga sering mengajaknya berdebat mengenai masalah yang sebenarnya tidak penting dan itu selalu membuat Aleta kesal, karena dirinya lah yang selalu kalah dalam perdebatan tersebut. Maaf, Nona. Saya terpaksa melakukan ini. Tuan Leo adalah atasan saya, apapun yang beliau katakan saya harus mematuhinya. Jawab Angga membela diri. No. Bukan membela diri, namun memang sebagai bawahan dirinya patut untuk menuruti semua perintah Leo meskipun permintaannya terkadang di luar nurul, seperti saat ini. Awas kamu ya. Aku benar-benar akan adukan kejadian hari ini pada Dat Peter. Pekik Lintang seraya mengacungkan jari telunjuknya tepat di depan wajah Angga. Angga menghela nafas kasar saat melihat Lintang sudah berjalan menjauh dari tempatnya berdiri. Dek. Saat Angga berbalik, tidak sengaja matanya kembali bertemu dengan kedua netra Aleta. Hari ini kejadian seperti ini sudah tak terhitung jumlahnya.
Entah kebetulan atau bagaimana, mata mereka terus saja bertemu. Membuat keduanya merasa canggung dan bingung sendiri. Bab 54. Bagaimana? Apa kau sudah mengusirnya? Tanya Leo saat Angga kembali masuk ke dalam ruangannya. Sudah, Tuan. Jawab Angga yakin. Cek, Lintang benar-benar keterlaluan. Angga, setelah hari ini aku minta padamu, jangan biarkan Lintang masuk ke ruanganku tanpa izin. Baik, Tuan. Sahut Angga lagi tanpa banyak bertanya. Leo memijat pelipisnya seraya mengibaskan tangan pada Angga, meminta Angga untuk pergi dari ruangannya. Angga membungkuk hormat, lalu langsung keluar dari ruangan itu. Apa sebenarnya yang kamu mau, Lintang? Tanya Leo dalam hatinya, frustasi. Di sisi lain, kemarilah. Aku ingin bicara denganmu. Dengan membusungkan dada, Lintang bicara pada Alexandra. Setelah diusir dari ruangan Leo, Lintang memutuskan menemui Ale. Lintang berharap sebagai sesama wanita, Ale mungkin saja bisa mengerti perasaannya dan syukur-syukur Ale melepaskan Leo untuk dirinya. Ale menoleh dengan wajah datar. Saat ini Alexandra sudah kembali berkutat dengan pekerjaannya. Ini hari terakhir dari kesepakatannya dengan Leo sebagai atasan. Ale harus menunjukkan keprofesionalannya dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang diberikan. Tidak bisa. Jawab Ale singkat. Tidak ada kata kasar maupun makian dari mulut Lintang, namun sorot matanya menggambarkan betapa Lintang membenci Ale. Aku datang padamu baik-baik. Ikut aku atau kamu mau aku membuat kekacauan di sini? Tanya Lintang dengan suara tertahan. Lagi-lagi dia harus menjaga image di depan karyawan perusahaan. Seluruh karyawan perusahaan tersebut sudah tahu siapa Lintang. Supermodel internasional yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya. Karena Lintang adalah bagian dari keluarga Barus, maka beberapa staf penting di perusahaan itu pun diundang oleh Lintang. Untuk saat ini dia tidak bisa huru-hara pada Alexandra. Apalagi di zaman sekarang gosip-gosip tidak benar akan cepat tersebar, melalui video atau foto yang diambil secara diam-diam oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Makanya sebisa mungkin Lintang menekan emosinya, meskipun kepala dan hatinya sudah sangat panas. Silahkan saja buat kekacauan, itu bukan urusanku. Lagi pula perusahaan ini juga bukan milikku. Ale tidak terprovokasi sama sekali. Bagi Ale untuk meladeni wanita seperti Lintang tidak perlu pakai emosi, cukup dengan bersikap elegan maka Lintang sendiri yang akan kebakaran jenggot seperti yang terlihat saat ini. Ale kembali membelakangi Lintang lalu melanjutkan lagi pekerjaan seperti tidak terjadi apa-apa. Baiklah. Jangan salahkan aku memakai cara kotor untuk merebut Leo dari sisimu. Bisik Lintang dengan penuh penekanan. Namun seolah tidak ingin ada yang mendengar ucapannya selain Alexandra. Lintang menghentakkan kakinya, berlalu meninggalkan Alexandra. Tunggu. Pekik Ale, Lintang pun kembali menoleh ke belakang. Ale melepas kedua sarung tangannya, lalu berjalan menghampiri Lintang yang sudah berada beberapa langkah di depannya. Saat Ale sudah mengikis jarak di antara mereka, kembali seulas senyum penuh arti Ale perlihatkan. Mencintai dan dicintai adalah dua hal yang berbeda, Lintang. Setelah beberapa detik saling menatap dengan tajam, Ale kembali membuka suaranya. Aku tidak ingin memiliki musuh, apalagi kau adalah sepupu Leo. Sengaja Ale menekankan kata di ujung kalimatnya, membuat kedua bola mata Lintang membulat sempurna. Ale lalu mengusap baju di bagian bahu Lintang, seakan membersihkan debu yang tertempel di kain kurang bahan itu. Padahal tidak ada sebutir debu pun di sana. Lintang menepis kasar tangan Ale, memang kenapa kalau aku sepupu Leo, Jika aku mau, sekarang juga aku bisa menikah dengannya. Ale menggelengkan kepalanya heran, bisa-bisanya wanita yang sebentar lagi akan menikah begitu terobsesi dengan laki-laki lain. Jika memang Lintang memiliki perasaan pada Leo sejak dulu, kenapa baru sekarang wanita itu begitu menggebu untuk mendapatkan Leo? Di saat dia sudah berkomitmen dengan kekasihnya dan memutuskan untuk menikah,
bukankah nantinya akan banyak hati yang tersakiti? Ya, silahkan. Aku akan melepaskan Leo jika memang dia memiliki perasaan yang sama denganmu. Aku tidak akan mempertahankan pria yang hatinya bukan untukku. Setelah mengatakan kalimat terakhirnya, Ale segera beranjak dari sana, meninggalkan Lintang tanpa memberikan kesempatan untuk wanita itu bicara lagi. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat, hingga tanpa disadari jam sudah menunjukkan pukul 4 sore, tandanya sudah waktunya karyawan di perusahaan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Kenapa berdiri di situ? Bukankah ini sudah waktunya kamu pulang? Aleta hanya diam dengan raut wajah yang bingung. Ada apa? Tanya Angga lagi kala melihat gelagat sekretaris tuannya yang tidak biasa. Angga mengerutkan keningnya ketika melihat Aleta memegangi sebuah amplop dengan erat di dadanya. Ini. Surat pengunduran diri, Pak Angga. Dek. Detak jantung yang semula normal kini kembali berpacu dengan cepat. Kamu mau mengundurkan diri? Tanya Angga dengan tatapan tajam, menuntut Aleta segera menjawab pertanyaannya. Hah? Bukan saya yang mengundurkan diri, Pak Angga. Lalu itu surat resign siapa? Aleta menggigit bibir bawahnya, ini surat pengunduran diri Nona Alexandra, Pak Angga. Angga langsung terdiam, terlihat dengan susah payah pria itu menelan selaivannya. Wajah Angga penuh dengan ketakutan, takut jika Tuan Leo sampai tahu. Astaga, Aleta. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Kapan Nona Alexandra memberikan surat itu? Tanya Angga tanpa sadar menaikkan nada bicaranya. Terdengar seperti menyentak Aleta. Dan jangan lupakan sorot mata Angga yang tajam pada wanita itu. Kedua netra Aleta tiba-tiba saja berembun, terkejut dengan sentakan Angga. Maaf Pak Angga. Tadi Nona Alexandra berpesan untuk memberikannya di jam pulang. Aleta menunduk, menahan banjir bandang yang sebentar lagi akan membasahi kedua pipi mulusnya. Sorry, aku tidak bermaksud membentakmu. Angga yang tersadar akan sikapnya tadi langsung meminta maaf pada Aleta. Ya sudah, kamu pulanglah sekarang dan berikan surat itu padaku. Angga menadahkan tangan kanannya, meminta amplop putih yang masih berada di genggaman Aleta. Angga tidak ingin Aleta kena semprot oleh tuannya, biarlah dia yang terkena getahnya asal Aleta aman. Aleta pun memberikan amplop putih itu pada Angga. Kini posisi sudah berganti, Anggalah yang saat ini berdiri di depan pintu ruangan Leo, sementara Aleta berdiri di depan meja kerjanya, memandangi punggung lebar Angga dari belakang. Terdengar suara tarikan nafas panjang, lalu hembusan nafas yang berat dari pria itu sebelum masuk ke dalam ruangan tuannya. Tok tok tok. Angga pun masuk ke dalam ruangan Leo, terlihat di sana wajah Leo terlihat kusut, seperti orang yang sedang banyak pikiran. Tuan, ada apa? Tanya Leo tanpa berniat mengangkat kepalanya untuk melihat Angga barang sebentar. Hening. Angga tidak tahu harus memulai bicara dari mana. Jika tidak ada yang ingin kau katakan, kembalilah ke ruanganmu. Lagi Leo bicara tanpa menoleh pada lawan bicaranya. Angga kembali menghembuskan nafas dengan berat. Lalu memilih berjalan menuju meja kerja di mana tuannya duduk. Leo mengerutkan keningnya saat Angga meletakkan sebuah amplop putih di atas berkas yang tengah Leo periksa. Apa ini? Tanya Leo yang akhirnya mengangkat kepala untuk melihat wajah asistennya. Angga hanya diam, namun membuat Leo jadi penasaran dengan isi di dalam amplop tersebut. Dia pun segera membuka amplop putih itu. Matanya membulat sempurna, lalu di detik berikutnya Leo berlari cepat keluar dari ruangannya, disusul oleh ayunan kaki sang asisten pribadi di belakangnya. Leo terus menekan tombol lift tidak sabaran, terlihat jelas kepanikan di wajah tampannya itu. Tiba-tiba, baf! Di dalam lift Leo memukul wajah Angga dengan tinjunya. Bukan main rasanya emosi Leo pada asisten pribadinya tersebut. Bisa-bisanya Angga memberikan surat pengunduran diri dari Alexandra tanpa langsung menghubunginya dahulu.
Leo menarik kerah kemeja Angga dengan geram, terlihat darah segar keluar dari sudut bibir asisten pribadinya itu. Jika Alexandra menghilang lagi, aku akan benar-benar memecatmu. Leo mendorong tubuh Angga, hingga terdengar suara punggung Angga yang membentur dinding lift. Leo buru-buru keluar saat pintu lift kembali terbuka. Pria itu berlari menuju tempat di mana Alexandra biasa bekerja. Di mana Alexandra? Tanya Leo pada security yang dia tugaskan untuk melaporkan segala sesuatu mengenai wanitanya itu. Nona Alexandra sudah pulang, Tuan. Dek, apa? Kenapa kau membiarkannya pergi? Hah? Kini giliran security itu yang ditarik kerah bajunya oleh Leo. Tuan, sudah Tuan. Lepaskan dia. Angga mencoba menenangkan tuannya. Sebenarnya memang bukan salah security itu, sebab pria bertubuh tambun itu hanya ditugaskan sampai waktunya Alexandra selesai bekerja, selebihnya bukan lagi tanggung jawab pria tersebut. Leo menepis tangan Angga kasar, lalu kembali melangkah cepat menuju parkiran. Pasti dia marah sekali karena kejadian tadi. Leo kembali dibuat frustasi saat tidak melihat kendaraan milik kekasihnya di parkiran perusahaannya. Leo mengeluarkan ponselnya lalu berkali-kali mencoba menghubungi nomor Alexandra. Namun gagal, ponselnya tidak aktif. Sayang, kamu di mana? Kenapa nomormu tidak aktif? Tanya Leo dalam hati dengan penuh kekhawatiran. Leo berlari menuju mobilnya yang terparkir di parkiran khusus di depan lobi perusahaan. Tuan, biarkan saya yang bawa mobilnya, Tuan. Angga setengah berlari berusaha menghentikan mobil yang dikendarai Leo. Namun usahanya gagal saat kendaraan itu melaju begitu cepat meninggalkan perusahaannya. Nona Alexandra, Anda memang hebat. Saya mengakuinya. Batin Angga menatap kepergian Leo, hingga kendaraan yang dikendarai oleh tuannya tersebut hilang dari pandangan.